Selamat sore Ibu dan teman-teman, saya Nirmala Pasaribu, NIM 102024011 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video animasi pembelajaran mata kuliah Biostatistik. Dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian. Sebelum kita tahu lebih lanjut apa aja jenis dari variabel penelitian tersebut, maka kita harus tahu apa sih variabel penelitian itu. Dalam penelitian kuantitatif, biasanya peneliti melakukan pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian. Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. Variabel adalah suatu yang dapat mengubah nilai. Maka variabel penelitian adalah suatu atribut ataupun sifat ataupun nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian ini terdiri atas 5 jenis, yakni variabel independen, variabel dependen, variabel intervening, variabel control, dan variabel moderating. Selanjutnya kita akan membahas variabel independen. Dalam video ini saya hanya akan membahas tentang variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama variabel independen, yang merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif, yang menyatakan bahwa variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen ini terdiri dari yang pertama itu penguasaan komputer dasar, yang kedua penguasaan Microsoft Word, yang ketiga penguasaan Microsoft Excel, dan yang keempat penguasaan teknologi internet. Selanjutnya kita akan bahas karakteristik dari variabel independen ini. Yang pertama itu variabel independen adalah faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen yang menjadi penyebab perubahan. Lalu yang kedua, variabel independen ini dapat dikendalikan ataupun dimanipulasi. Dalam eksperimen atau penelitian kuantitatif, variabel independen ini seringkali dapat dimanipulasi ataupun dikontrol oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Lalu yang ketiga, variabel independen ini dapat berupa faktor tunggal ataupun multiple atau ganda. Lalu yang keempat, variabel independen ini bersifat objektif serta terukur. Variabel independen ini harus dapat diukur dengan indikator yang jelas, misalnya melalui skala penilaian, tes keterampilan, ataupun survei. Lalu yang terakhir, variabel independen ini tidak dipengaruhi oleh variabel dependen. Variabel independen berdiri sendiri dan tidak berubah sebagai akibat dari variabel dependen. Selanjutnya kita akan bahas tentang variabel dependen atau variabel terikat, yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Variabel dependen ini juga merupakan objek dalam sebuah penelitian yang akan berubah apabila variabel independen berubah. Selain itu, variabel dependen juga disebut sebagai output dari variabel atau kata lainnya, yaitu konsekuensial. Konsekuensial itu merupakan pengaruh yang hadir akibat adanya variabel bebas. Maka dari itu, variabel dependen ini disebut sebagai variabel yang pasti dipengaruhi oleh variabel independen. Lalu karakteristik dari variabel dependen. Yang pertama itu, variabel dependen ini dapat ditentukan menurut macam variabelnya dengan cara mengukur pengaruh variabel ketika bereksperimen. Lalu yang kedua, pengukuran dalam variabel dependen ini dapat mempengaruhi variabel independen. Lalu yang ketiga, variabel dependen bisa dikatakan sebagai variabel terikat dikarenakan bergantung dengan variabel independen. Selanjutnya contoh dari variabel-variabel itu. Ada dalam sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Kesehatan terhadap Akurasi Diagnosa. Maka variabel independen dalamnya yakni sistem informasi kesehatan yang misalnya sistem rekam medis elektronik. Lalu variabel dependen dari judul tersebut yakni akurasi diagnosa yang diberikan oleh tenaga medis. Dalam judul penelitian ini, sistem informasi kesehatan itu berfungsi sebagai variabel independen karena ini adalah faktor yang dimanipulasi ataupun diuji untuk melihat efeknya terhadap hasil yang ingin diukur.
yaitu akurasi diagnosa. Jika sistem informasi kesehatan yang digunakan lebih canggih, dapat diakses dengan mudah dan terintegrasi dengan baik, maka diharapkan akurasi diagnosa akan meningkat. Karena tenaga medis dapat mengakses riwayat kesehatan pasien dengan cepat dan lengkap. Variabel dependen yaitu akurasi diagnosa akan diukur untuk melihat seberapa tepat tenaga medis dalam memberikan diagnosis setelah memanfaatkan sistem informasi kesehatan. Selanjutnya, hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Seperti pada gambar, yang merupakan komitmen kerja dan yang merupakan variabel independen komitmen kerja dan variabel dependen produktivitas kerja. Yang dimaksudnya, variabel independen yang menjadi komitmen kerja tersebut merupakan faktor yang diduga mempengaruhi produktivitas kerja. Sedangkan produktivitas kerja ataupun variabel dependen ini merupakan hasil atau dampak yang dipengaruhi oleh komitmen kerja atau variabel independen tersebut. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal kasus tentang materi variabel independen dan dependen. Yang pertama, dalam sebuah penelitian, seorang guru ingin mengetahui apakah metode pembelajaran berbasis diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah, jawabannya adalah B, metode pembelajaran berbasis diskusi. Mengapa? Karena variabel independen adalah faktor yang mempengaruhi variabel lain dalam penelitian. Dalam kasus ini, metode pembelajaran berbasis diskusi adalah variabel yang diuji pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan nilai ujian siswa merupakan variabel dependen karena dipengaruhi oleh metode pembelajaran. Selanjutnya kasus yang kedua. Seorang manajer ingin mengetahui apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Dalam penelitian ini motivasi kerja termasuk dalam kategori C, variabel independen. Mengapa dikatakan variabel independen? Karena motivasi kerja adalah faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan, sehingga disebut juga variabel independen. Sedangkan produktivitas karyawan adalah variabel dependen karena dipengaruhi oleh motivasi kerja. Lalu kasus yang terakhir adalah dalam sebuah penelitian tentang dampak penggunaan media sosial terhadap tingkat stres mahasiswa, yang termasuk variabel dependen adalah, jawabannya adalah C, tingkat stres mahasiswa. Mengapa dikatakan tingkat stres mahasiswa ini adalah termasuk variabel dependen? Karena variabel dependen adalah hasil yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, tingkat stres mahasiswa adalah variabel dependen karena diduga dipengaruhi oleh waktu yang dihabiskan untuk media sosial, atau juga variabel independen. Baik, sekian pemaparan materi dan soal kasus yang telah saya paparkan. Sekian dan terima kasih.